Halo teman-teman, perkenalkan saya Linda Priani dengan NIM 44412500076 dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang cadangan pangan yang merupakan salah satu bagian penting dalam ketahanan pangan, khususnya pada dimensi ketersediaan pangan. Jadi, secara sederhana, cadangan pangan adalah stok atau persediaan makanan yang disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan, terutama ketika terjadi krisis seperti bencana, gagal panen, atau kenaikan harga. Karena kita nggak bisa selalu bergantungan pada produksi harian, harus ada backup supaya kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Cadangan pangan punya beberapa fungsi utama. Misalnya saat panen gagal, cadangan ini bisa langsung digunakan. Stok di pasar berkurang, pemerintah bisa dikeluarkan cadangan supaya harga tidak melonjak. Contohnya saat terjadi bencana alam, bantuan pangan biasanya diambil dari cadangan ini. Kebijakan di Indonesia. Di Indonesia, cadangan pangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Cadangan pangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, cadangan pemerintah pusat. Yang kedua, cadangan pemerintah daerah. Yang ketiga, cadangan masyarakat. Nah, lembaga yang terkenal pengelolaan ini adalah Bulog. Bulog biasanya mengelola cadangan beras untuk menjaga stok dan harga tetap stabil. Contoh nyata bisa kita lihat saat pandemi COVID-19. Waktu itu distribusi pangan sempat terganggu dan banyak masyarakat terdampak secara ekonomi. Pemerintah kemudian menggunakan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial. Selain itu, di beberapa desa juga ada yang namanya lubang pangan masyarakat. Ini semacam gudang penyimpanan pangan di tingkat desa yang bisa digunakan saat musim paceklik atau kondisi darurat. Menurut saya, cadangan pangan ini sangat penting, tapi masih ada beberapa tantangan. Misalnya, distribusi yang belum merata, terlalu fokus pada beras, kapasitas penyimpanan yang terbatas ke depan. Menurut saya, perlu diversifikasi pangan, enggak cuma beras, penguatan lumbung pangan, desa perbaikan sistem distribusi. Cadangan pangan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, produksi pertanian. Jika produksi tinggi, maka cadangan pangan juga bisa meningkat. Kedua, sistem distribusi dan logistik. Walaupun stok cukup, kalau distribusi tidak lancar, masyarakat tetap bisa mengalami kekurangan pangan. Ketiga, perubahan iklim. Cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat menyebabkan gagal panen. Keempat, pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga semakin besar. Selain pemerintah, masyarakat juga peran penting dalam menjaga cadangan pangan. Contohnya, menyimpan bahan pangan secukupnya di rumah, memanfaatkan lahan kecil untuk menanam tanaman pangan, mendukung konsumsi pangan lokal. Dengan adanya peran masyarakat, ketahanan pangan bisa dimulai dari skala kecil, yaitu rumah tangga. Jadi, kesimpulannya, cadangan pangan merupakan bagian penting dalam ketahanan pangan yang berfungsi sebagai tabungan makanan untuk menghadapi berbagai kondisi, baik normal maupun darurat. Dengan pengelolaan yang baik, dukungan kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi, serta peran aktif
perspektif masyarakat, cadangan pangan dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Semoga kedepannya sistem cadangan pangan kita bisa semakin kuat, merata, dan tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan makanan saja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.